Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfain, NIM 111, Teknik Presentasi Iklan kelas B. Di sini saya akan menjabarkan beberapa pengertian tentang strategi. Yang pertama ada strategi berbicara. Strategi berbicara ini adalah memiliki beberapa metode atau trik. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa untuk berbicara dengan lawan bicara kita, entah klien atau calon investor, pelanggan, orang yang kita target menjadi potensial konsumen, adalah dengan menatap mata lawan bicara. Kontak mata sangat penting dan berarti bagi lawan bicara. Kemudian setelah melakukan kontak mata akan menimbulkan empati dari lawan bicara. Yang kedua yaitu menciptakan kesan pertama yang sangat membantu untuk menciptakan peluang berikutnya. Kesan pertama adalah kunci dari sebuah keberhasilan negosiasi atau presentasi. Pertemuan untuk membangun peluang berikutnya. Jika kita tidak memperhatikan kesan pertama ini pada orang lain, akan sulit untuk membangun komunikasi atau hubungan berikutnya. Jadi itulah pentingnya kesan pertama bagi sebuah pertemuan. Jadi dari tatapan mata, kemudian kesan pertama itu seperti apa, bisa dengan kita sopan, ramah, bahkan rapi, tata bicara yang halus, tegas, lugas sesuai karakter masing-masing, sehingga membuat orang lain terkesan. Dapat juga dengan style atau gaya berpakaian. Intinya membuat kesan yang unik dan berbeda yang akan membuat orang tergiang-giang dengan kita. Kemudian selain itu juga dari segi berbicara, kata-kata yang diucapkan juga harus logis dan cerdas. Logika yang harus dibangun sesuai dengan logis. Ucapan adalah sarana penting untuk menilai orang secara keseluruhan. Orang akan menilai orang melalui cara berbicaranya. Seperti apa berbicara cerdas, yaitu memiliki argumen kuat atas argumen yang diucapkannya. Hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan atau hiperbola dalam berbicara. Konsisten dalam berbicara dan bersikap menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, sehingga orang akan mudah dimengerti. Hindari kata-kata asing yang sulit dipahami oleh lawan bicara Anda, dan tetap tenang, jangan grogi atau minder. Selanjutnya, bagaimana sih agar tetap tenang? Yaitu dengan berinteraksi sosial, atur nafas, perasaan, pikiran, ubah mindset kita, dan sering latihan. Selanjutnya ada berani berbicara. Berani berbicara gimana sih? Berani berbicara itu sering banget grogi, bahkan sampai keringat dingin ketika berbicara di depan umum. Jadi orang trauma berbicara seperti berbicara terbata-bata, suara kecil, gagap, berlebihan, tidak berani menatap mata orang lain, grogi atau gemeteran. Gimana cara membuang rasa takut ketika akan berbicara dengan orang lain itu? Yaitu dengan mengimajinasikan atau memperspesifkan pendengar, menganggap orang atau pendengar seperti karikatur. Yang kedua, hindari merendahkan kapasitas diri ketika berbicara, karena akan memberikan impact yang negatif kepada lawan bicara, sehingga lawan bicara akan ragu pada kita dan tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga yaitu mempelajari konten dengan baik, karena itulah sumber kepercayaan diri kita. Walaupun takut, tapi kita harus tetap mempelajari konten kita. Yang keempat, ada doa atau kata-kata motivasi untuk meyakinkan diri agar percaya diri saat berbicara. Anda juga untuk unsur nonverbal, yaitu seperti bahasa tubuh atau penampilan yang mencuri perhatian. Kalau kita tidak bisa mencari yang terbaik, jadilah yang paling unik. Itu kata Pak Budi. Ekspresi wajah, selalu tersenyum.
selalu tersenyum karena tersenyum itu membuat orang lawan bicara menjadi senang untuk berinteraksi dengan kita, sehingga orang lebih nyaman, gembira ketika berinteraksi dengan kita. Yang selanjutnya ada strategi membangun komunikasi. Teknik bertanya part 4. Dalam presentasi juga ada strategi bertanya. Apa sih strategi bertanya? Ada beberapa macam strategi bertanya itu. Hal ini penting karena ada sebuah interaksi yang efektif adalah dengan adanya feedback bertanya. Pertanyaan yang diajukan merupakan wujud ketertarikan pada lawan bicara kita. Jadi ketika ada presentasi dan ada yang bertanya akan sangat membawa antusias dan komunikasi pun berjalan efektif. Ada rumus sederhana yaitu C sama dengan QPR. Dalam berkomunikasi ada 3 yang harus dipenuhi jika ada pertanyaan, ujian, dan reaksi. Ciri-ciri komunikasi yang berhasil memiliki potensi untuk mengembangkan momen-momen berikutnya adalah mengandung salah satu dari ketiga hal tersebut. Pertanyaan merupakan bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan terhadap lawan bicara. Pertanyaan bisa dimulai dengan cara sederhana seperti menyatakan nama, ininya sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Ujian akan mendatangkan reaksi yang baik dan memberikan efek yang instan terhadap manusia. Contohnya seperti dengan memberikan pujian, penampilan lawan bicara, atau hal lain. Pujian sederhana namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Atau bisa juga memuji cara pemikirnya, memuji sesuai pada konteksnya yang tepat. Berbeda dengan menjilat, cara penyampaian juga harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian reaksi yang antusias namun tidak berlebihan. Untuk menjadi pembicara yang hebat harus menjadi yang pendengar yang hebat. Untuk membangun komunikasi yang antusias berkelanjutan perlu menggunakan strategi, karena banyak di antara kita tidak mengembangkan pembicaraan. Strategi bisa menggunakan rumus 1, 2, 3, yaitu sekali berbicara, 2 kali mendengar, 3 kali memberi umpan balik. Inilah yang dibutuhkan seorang mengalami hambatan komunikasi. Selanjutnya, menghidupkan pesan dalam presentasi periklanan. Bagaimana sih menghidupkan pesan dalam presentasi agar memiliki dampak atau value tersendiri untuk pendengar? Ada 4 strategi. Yang pertama, menghidupkan pesan. Pertama, tentukan tujuan pesan spesifik yang disampaikan sehingga hasilnya pun tepat atau berhasil. Kemudian ketahuilah ABC. Hal ini wajib diterapkan dalam praktek komunikasi ataupun audience based communication. Jadi, pahamilah kebutuhan perilaku individu yang menjadi pendengar kita. Jadi kita menyesuaikan dengan lawan bicara sehingga pendengar kata pun berbeda-beda. Lihat tempat atau keadaan. Jika kita menempatkan diri sebagai mereka sehingga lebih mudah diterima oleh pendengar. Kemudian batasi pesan, jangan melantur kemana-mana. Jangan terlalu banyak basa-basi sehingga tidak tahu arah pesan kemana. Jadi kita harus menjaga pesan. Ciptakan struktur. Jadi tentukanlah dengan jelas sehingga pembicara dan informasi disampaikan menjadi terstruktur dan tujuan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, selanjutnya ada strategi menghidupkan pesan. Terkadang kita sering banget tidak siap untuk presentasi seperti kurang percaya diri sehingga presentasi saja berangkat. Misalnya kita kuliah pagi, macet, belum mandi, ada jadwal suruh presentasi. Itu ada strateginya yang lebih ialah menentukan tujuan. Tujuan yang dimaksud juga tidak boleh terlalu besar sehingga terlalu banyak menyampaikan pesan dan membuat audiens bingung. Kemudian ada strategi ABC. Strategi ini dapat membangun kepercayaan diri kita. Kita harus memfokuskan sebagian
besar perhatian kita kepada audiens, sehingga ketegangan yang kita rasakan akan semakin hilang, dan presentasi pun akan berjalan dengan lancar. Dalam menghidupkan pesan, kita perlu mengenali penonton atau audiens sehingga tujuan akan terbentuk. Membatasi pesan juga diperlukan agar pesan tidak berkembang ke hal-hal yang di luar konteks pesan atau pembahasan. Ciptaan struktur, menyusun struktur ketika akan berbicara adalah kunci kelancaran dalam presentasi, sehingga pesan dan tujuan akan sampai ke audiens dengan baik. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Alfain ingin memperkenalkan produk khas daerah Dieng yang bernama Karika. Apa sih Karika? Mungkin itulah satu pertanyaan yang ada di benak kalian. Karika adalah minuman khas daerah Dieng yang menjadi ciri khasnya Dieng juga sih. Kok bisa jadi minuman khas Dieng? Yalah. Lah kenapa? Ya karena minuman ini adalah manisan buahnya itu cuma jadi Dieng. Mungkin itu yang jadi ciri khasnya. Betul. Karika adalah minuman buah yang dijadikan manisan dan diolah menjadi sebuah manisan di daerah Dieng Wonosobo. Itu menjadi ciri khas sendiri sih bagi daerah Dieng juga. Katanya kalau belum beli Karika itu kurang afdol jika berwonosobo. Makanya beli Karika, cobain, masanya mantap.